dalam medan listrik. Nah, saya akan lanjutkan bagian kedua dari perkuliahan kita, yaitu dieлекtrika isolator. Ya. Ini akan cepat saja saya bahas, karena banyak hal sebetulnya sudah ada konsepnya di konduktor tadi. Oke, nah, pada sebuah dielektrik, juga kita memiliki atom-atom yang di dalamnya itu terdapat elektron dan proton. Yang mana juga keberadaannya itu sifatnya statistik. Ya. Ada yang di sini plusnya, ada di sini minusnya, ada di sini plusnya, ada di sini minusnya. Ya, statistik seperti ini. Nah, bedanya isolator dengan konduktor tadi, muatan-muatan positif negatif pada konduktor itu sifatnya bebas bergerak. Jadi begitu kita kenakan medan listrik, yang positif akan ke sana, yang negatif akan kemari. Gitu ya tadi ya. Ya di slide ini tadi. Ya, begitu kita masukkan medan listrik, maka langsung otomatis ada induksi, positif menjauhi, negatif akan mendekati, sesuai dengan Coulomb, ya, gaya tarik menarik dan tolak menolak. Pada isolator, pada material isolator, juga mirip-mirip terjadi hal yang seperti itu. Ketika kita letakkan sebuah medan listrik, maka muatan-muatan positif akan terdorong, muatan-muatan negatif akan tertarik. Tetapi karena proton dan elektron pada isolator sifatnya fix, tidak bergerak, tidak bebas bergerak, maka dia hanya mengalami polarisasi. Ya. Polarisasi itu artinya dia berputar begitu. Nah, ini menarik sekali ketika kalian nanti belajar tentang pengaruh gelombang elektromagnetika terhadap material, ya, karena medan listriknya itu medan AC, medan bolak-balik, dengan kecepatan tinggi pula, ya katakanlah 2,45 giga, ya itu miliknya microwave oven, maka polarisasinya tadi akan terjadi 2,45 miliar kali dalam satu detik. Saya kita bayangkan itu, bolak-balik begitu. Lebih dari kurang lebih 2,5 miliar dalam satu detik bolak-balik. Maka akan menimbulkan panas. Dan panasnya itu akan mematangkan material yang ada di sana, atau merusak material yang ada di sana. Oke, ya, jadi kondisinya seperti ini. Ketika kita balik medan listriknya ini kan dari kiri ke kanan, kita balik dari kanan ke kiri, maka plusnya akan ke kiri, minusnya akan ke kanan. Gitu. Jadi kalau kita bolak-balik, dia akan bolak-balik begitu. Itu yang terjadi pada rangkaian atau pada material dieelektrik atau isolator. Ya. Nah, itu dipermudah pembahasannya untuk material yang tidak merugi, cukup dengan epsilon R. Jadi lengkapnya demikian. Di udara tadi, udara D sama dengan epsilon 0 kali E. Di material selain udara, D sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan E. Ya, jadi kalian jangan bingung, ada tambahannya di sini. Ya, ini namanya permitivitas ruang hampa. Kalau yang ini permitivitas relatif dari sebuah material. Ya, jadi tinggal dikalikan aja. Ini kasusnya kasus material yang mudah, yaitu kasus material isotrop. Jika medan listriknya ke sana, maka kerapatan flux elektrisnya juga ke sana, sama. Arahnya sama. Ada kasus lain yang tidak demikian, tapi di sini saya hanya akan membahas kasus seperti itu. Nah, di bawah adalah tabel yang menunjukkan berbagai macam nilai epsilon R. Ya. Ini epsilon R yang saya kumpulkan, ya, tidak terlalu banyak, tetapi udah cukup. Ya. Ada bukunya tersendiri itu. Buku yang terbit juga udah lumayan lama, berapa belas tahun lalu. Isinya berbagai macam material. Jadi kalau kalian ingin mengamati interaksi gelombang terhadap interaksi material dan gelombang, maka kita harus punya data ini. Buat apa sih Pak? Ya, misalnya kalian ingin merancang sebuah rangkaian microstrip, harus tahu epsilon R-nya. Kalau nggak bisa. Kalau nggak tahu materialnya gimana Pak? Ukur dulu. Cara ngukurnya gimana? Nanti kita coba cara ngukur sederhana, ya. Gampang kok cara ngukurnya. Kalau cara ngukur yang susah gimana? Ada juga. Tapi kita akan cari cara ukur yang sederhana menggunakan sebuah kapasitor. Ya, di sini ada beberapa contoh, ada kertas. Nah, ini menarik nih.
Kenapa kita perlu tahu kertas? Nanti di sini kalau kita mau tambahkan, nah ini ada rubber ya. Ada mungkin beras, kalau kita mau masukkan gula, ya gula butir. Kita jadi tahu gula ini harus epsilon R-nya sekian, tapi kok ini sekian? Oh, ada kadar airnya di sana. Oh, mungkin gula dicampur sama apa kali ya. Termasuk juga di sini ada teflon, ada transformer oil ya. Ada water. Jadi banyak sekali. Dan ini sangat menarik karena kita cari tahu sehingga kita tahu nanti karakteristiknya beneran nggak bahwa itu sebuah katakanlah sebuah rubber yang murni. Ya. Oke. Nah, selain dari itu juga menarik sekali di sini kalian saya singgung aja. Ada yang namanya dielectric strength. Kekuatan dielektrika terhadap beban. Terhadap beban, katakanlah di sini beban, kita bilangnya beban medan listrik ya. Tapi sebetulnya tuh kita kasih tegangan. Ya, kalian bisa bayangkan ada juga elastisitas strength. Kalian bisa bayangin tuh sebuah benda ya. Kalau kita tarik benda itu, benda itu akan fatik, akan putus, patah, pecah. Ya, sebuah tali kita tarik, ya gampang aja akan putus. Sebuah metal kita tarik, ya sebuah metal silinder kita tarik, kapan dia akan lelah, akan patah. Nah, dielectric, ya karena kita membahas bukan mekanik, ya, tapi yang kita bahas adalah elektromagnetik, maka tegangan yang penting di sini, ya. Jadi kenapa muncul istilah tegangan? Karena kita mencoba merentangkan dia. Kita coba kalau tegangannya ini besar, tegangan besar itu berarti beda potensialnya besar. Besar kecil itu bukan, kita harus ambil jarak, ya. Saya punya tegangan nih Pak, tegangannya dari sini sampai Bogor misalnya, itu udah nggak penting. Tapi kalau kalian bilang dari sini sampai sini nih Pak tegangannya itu 1 kilovolt Pak, nah itu baru penting. Tapi kalau di sini beda tegangannya sama jarak 1 kilometer, 1 kilovolt, udah nggak penting. Ya, jadi yang penting itu adalah tegangannya itu besar untuk sebuah jarak yang pendek. Ya, sehingga di situ muncullah medan listrik. Ini sebuah contoh aja. Udara, ya udara itu ternyata memiliki kemampuan bekerja sebagai udara hanya maksimal 3 kilovolt per milimeter. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian punya kabel di sini, ini kabel nih, katakanlah kabel memanjang ke atas ya. Ini kabel yang satu lagi memanjang ke atas. Katakanlah kabel yang ini kalian letakkan pada potensial 1 kilovolt. Kabel yang ini kalian grounded, berarti 0. Berapa jarak kedua kabel ini? 1 mili misalnya, ya. Ini contoh aja. Misalnya jaraknya itu 1 mili. Oh, berarti 1 kilovolt per mili. Oh, berarti dia masih di bawah ini. Ya, oke. Seandainya saya naikkan jadi 3, maka itu batasnya. Saya naikkan apa? Jadi 4 kilovolt. Jaraknya berapa? 1 mili. Oh, berarti kondisinya itu 4 kV per milimeter. Maka udara ini, ya karena saya letakkan kabelnya itu di udara ini akan mengalami kegagalan sebagai sebuah isolator. Apa yang dimaksud dengan kegagalan? Tadi, sebuah metal fatik mengalami kegagalan karena putus dia ditarik. Udara mengalami kegagalan gara-gara dielectric strength-nya terlewati oleh sebuah kondisi tegangan yang kita tidak benar masangnya, maka udara ini gagal, udara ini tidak lagi berfungsi sebagai isolator. Maka akan terjadi aliran ke sana. Akan terjadi korslet, akan terjadi kerusakan. Ya, udara itu tiba-tiba menjadi konduktor. Ya, itu terjadi. Bisa terjadi gara-gara kita salah pasang. Jadi kalau kalian punya katakanlah 4 kilovolt, jauhin sedikit. Supaya angka ini kembali turun. Tidak dilewati. Ya, katakanlah 4 kilo. Oh, kalau 4 kilo pasanglah 2 mili. 2 mili kan juga nggak jauh. Berarti 2 kV per milimeter. Ya. Jadi indah sekali. Nah, udara ini ternyata memang tidak hebat-hebat banget. Udara itu tidak hebat-hebat sekali. Karena udara memang isolator gratis yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa.
Ya, kalau kalian pengen yang lebih keren, ya kalian mikir lah gitu, kurang lebih kata yang Maha Kuasa. Mikirlah dikit, ya. Maka ditambahkanlah berbagai macam material, dipikirkan. Bahkan ada yang lebih hebat, jauh, bukan lebih hebat, sorry. Dielectric strength-nya lebih tinggi, misalnya natural rubber itu lebih tinggi, sampai 225 kilovolt per milimeter ya. Jadi ini aja tambahan aja bahwa isolator itu seperti demikian. Nah, sekarang saya masuk ke dalam bagaimana bidang batas ya. Bidang batas ini singkat aja. Saya lakukan hal yang sama persis seperti yang tadi, hukum Gauss, kemudian konsep medan konservatif, tapi saya nggak hitung detail lagi di sini. Saya bikin mudah aja. Bedanya tadi dengan sekarang, ya katakanlah ini material 1, ini material 2. Kalau tadi kan konduktor, di konduktor tidak boleh ada, sekarang boleh karena bukan konduktor. Ya. Dan mudah sekali hasilnya bahwa kerapatan flux elektris itu mempunyai bidang normal yang kontinu. Jadi bidang normalnya di sini sekian, maka di sini juga sekian, sama. Tetapi kalau medan listrik itu adalah bidang tangensialnya. Ya. Jadi kalau kalian lihat nanti di contoh ya, kalian akan lihat ya bahwa hubungan kita ini adalah D sama dengan epsilon 0 epsilon R dikalikan E. Oke. Nah, saya punya bidang 1, maka nanti D1 vektor sama dengan epsilon 0 epsilon R1 dikalikan E1 ya. D2 sama dengan epsilon 0 epsilon R2 E2 ya. Dan masing-masing D dan E ini bisa kita uraikan menjadi normal ataupun tangensial ya. Itu konsepnya demikian, dan kita gunakan kondisi batas yang mudah ini ya untuk contoh soal berikut. Contoh soalnya mudah. Saya memiliki sebuah bidang batas yang terbuat katakanlah apa nih 3,2. Saya tinggal buka 3,2 tadi apa? 3,2 nggak ada di sini. Ya katakanlah rubber lah, ya rubber. Rubber antara 3 sampai 4. Saya letakkan sebuah rubber ya, sebuah apa rubber? Karet ya. Saya letakkan sebuah karet yang panjang sekali, tak terhingga. Tapi ya sebenarnya tidak harus tak terhingga. Kemudian agak tebal, dan ini udara. Kemudian pada rubber ini mendarat sebuah medan listrik yang miring seperti ini. Nah, karena ini rubber, jadi dia boleh. Kalau ini metal nggak boleh, langsung dia harus tegak lurus. Tiba-tiba dia berubah tegak lurus, ya, karena metal memaksa dia. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kalau E ini, ya, E-nya diberikan dengan sudut, ya, jadi kalian bisa gampang sekali nih akan menghitung normalnya. Normalnya itu dengan kosinus, ya. Normalnya dengan kosinus, dan ya, dengan kosinus ya di sini. Normalnya dengan kosinus, dan kalian juga punya tangensialnya dengan sinus ya, sisi depan, sisi samping. Jadi gampang aja ini. Jadi kalian bisa hitung dengan mudah sekali dengan sinus kosinus 25. Ditanya adalah medan listrik di rubber. Ya, katakanlah ini rubber tadi dengan 3, tentukanlah. Ya, jadi gampang aja di sini kalian uraikan dulu. Dan kalian tahu persis dari bidang batas tadi bahwa ET2 atau E2T sama dengan E1T. Jadi kalian langsung aja nih dapat nih. Ini adalah E2T ya, dari bidang batas. Dari syarat di slide sebelumnya. Nah, kemudian yang satunya lagi normal, bidang batas normal itu D. Ya, D. Jadi D1N sama dengan D2N. Dan kalian tahu dari rumus tadi ya, bahwa D1N itu epsilon 0, epsilon R1, E1N sama dengan jadinya dengan ini deh. Epsilon 0-nya saya buang, saya coret kiri kanan ya. Jadi kalian udah dapetin ya, kalian dapat ini kan mudah sekali yang ini yang pertama. Yang kedua ya tentunya dengan ini sama dengan ya, E2N sama dengan ini, jadi kalian bisa dapati. Ya, jangan lupa ini E-nya 1, ini kurang 1 volt per meter harusnya ya. 1 volt per meter. Jadi kalian bisa dapati di sini, dan kalian bahkan dari keduanya bisa tahu sudutnya. Ya, ternyata sudutnya itu lebih besar ya, lebih besar, jadi ke sana dia. Sudutnya seperti itu. Jadi
Kalau medan listriknya begini, nanti dia ke sana. Medan listriknya kemari, dia ke sana. Ya terjadi pembiasan, ya, pembiasan medan listrik. Oke, itu dan bagian terakhir dari perkuliahan kita, saya akan perkenalkan konsep kapasitansi atau kapasitor. Ya, jadi tadi saya sudah terangkan, saya sudah ajak kalian bahwa saya akan memiliki sebuah metal, ya. Saya memiliki sebuah metal. Metalnya ini saya miliki muatan-muatan positif, dan saya memiliki metal lain, muatan-muatan negatif. Dan saya tahu persis bahwa jika saya memiliki muatan positif, maka akan keluar, ya, dari muatan positif itu medan listrik tegak lurus ini. Ya, ini gambarnya mungkin kurang tepat, ya. Tegak lurus medan listriknya. Dia akan bergerak ke udara, dan ternyata di sini ada. Ini bisa juga sebetulnya bisa juga, katakanlah entah kemana dia ke sana, ya. Kalau ada muatan negatif di tempat lain, ya, kalau nggak ada, dia akan menuju muatan negatif yang ini, yang tegak lurus. Ini juga misalnya muatan positif, ini muatan negatif, maka dia akan tegak lurus di sini. Ya, entah di sini bentuknya seperti apa, nggak begitu penting buat kita. Dan dia akan tegak lurus menuju ke muatan negatif. Jadi hukum Gauss secara tegas mengatakan bahwa sumber dari medan listrik adalah muatan positif, dan ujung akhir dari medan listrik adalah muatan negatif. Jadi kita bisa dengan bantuan hukum itu mengidentifikasi hal demikian. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana saya menciptakan muatan-muatan positif dan negatif ini? Kita udah belajar bahwa dengan bantuan sumber tegangan. Sumber tegangan itu apa? Sumber tegangan itu adalah sebuah alat yang ujung satu sama ujung lainnya memiliki potensial berbeda. Itu sumber tegangan. Jadi saya akan berikan potensial, katakanlah potensial tinggi atau potensial positif kepada metal yang ada di sebelah kiri. Saya connect ini. Maka otomatis karena ini metal, maka di dalamnya tidak ada medan listrik, ya. Otomatis langsung muatan-muatan positif akan terbentuk semua di sini. Ini semua muatan positif di atas permukaannya. Di dalam nggak ada. Kemudian saya akan connect ke sebuah metal yang lain, yang terpisah, yang berbeda, sebuah potensial yang lebih kecil dari potensial yang tadi, atau potensial negatif. Ya, jadi kita sebenarnya tidak terlalu bisa bilang dia negatif, dia positif. Kita hanya bisa bilang lebih besar atau lebih kecil dengan suatu pembanding. Oke, nah katakanlah ini negatif, maka muatan negatif akan terkumpul di atas permukaan. Jadi kalau seandainya tadi, ya katakanlah saya gambarkan di sini, saya berikan di sini, maka ini adalah metalnya, maka muatan negatifnya itu akan ada di terdistribusi di permukaannya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jika keduanya saya dekatkan satu dengan yang lain, maka dia akan saling tarik-menarik. Ini indahnya, ya. Dia akan saling tarik-menarik, dia akan mendekat. Jadi mudah sekali. Jadi muatan-muatan positif akan terkonsentrasi lebih ke arah kanan dari metal yang ada di kiri ini. Karena dia akan ketarik ke kanan. Dan muatan-muatan negatif akan ketarik kemana? Ketarik ke kiri tentu, ya, karena penariknya ini yang ada di sini. Ya, jadi akan terkonsentrasi di sisi sebelah sini sedikit, ada tapi sedikit, dan mungkin kita abaikan. Ini juga ada muatan positif tapi kita abaikan. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, terjadilah medan listrik yang seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian, ya, ketika kita mencantolkan sebuah sumber tegangan pada dua buah metal yang belakangan kita namakan kedua metal ini elektroda. Gara-gara kita tempelkan sebuah sumber tegangan, sebuah sumber energi, maka tersimpanlah di sini. Tersimpanlah medan listrik. Dan dia akan tersimpan selamanya. Ya, tersimpan selamanya walaupun ini kita copotin.
kita buang. Ketika kita buang, muatan listriknya tetap tersimpan di sana. Kenapa demikian ya? Sebetulnya ada prosesnya. Jadi ketika kita switch on di sini ya, ketika kita switch on, itu ada proses pengisian. Ya. Muatan-muatan positif akan masuk kemari, muatan-muatan negatif akan masuk kemari, dan dia akan berhenti proses pengisian itu ketika sudah penuh. Ya, kapan penuhnya ada hitung-hitungannya. Ya. Nah, jadi dengan demikian, benda ini adalah benda yang mampu menyimpan medan listrik. Kemampuan seberapa banyak medan listrik itu bisa disimpan, itu disebut dengan kapasitasnya. Atau kita sebut sebagai kapasitansi. Seberapa besar dia. Ya. Jadi ketika saya cantolkan sebuah sumber tegangan, maka akan tersimpan muatan-muatan dan besarnya itu proporsional. Ya, ini gambar ini. Proporsional. Muatan yang tersimpan di dalam elektroda itu proporsional dengan tegangan yang dicantolkan. Nah, faktor proporsionalitasnya adalah kapasitansi. Ya. Jadi C, ya C, saya tulis di sini yang gede, C sama dengan Q per V. Ya, bukan V per Q. Ya, Q per V. Kenapa demikian? Ya karena semakin besar muatan ini bisa saya simpan, artinya kapasitas itu makin besar. Hanya dengan modal sedikit tegangan tersimpan, maka akan makin besar kapasitansinya. Ya, jadi ini hafalan. Kalian harus hafal bahwa definisi dari kapasitansi adalah Q per V. Ya, kalau salah ini ya salah semua. Ya harus dihafalkan. Sekarang saya tunjukkan beberapa contoh kapasitansi. Ya, yang termudah tentu. Saya mulai dari yang termudah. Ini mudah sekali, kapasitansi paralel datar. Tadi yang saya bilang. Ini mudah karena diandaikan. Kalau tidak diandaikan susah. Ya, justru lebih mudah itu yang silinder dan bola. Ya, jadi kalian akan melihat dengan jelas sekali, walaupun Cartesius itu seringkali termudah, ini ternyata mudah karena kita andaikan. Ya, tadi saya sudah tunjukin. Jadi ini saya andaikan, ya saya andaikan medan listriknya itu baik-baik saja gitu. Padahal medan listriknya tidak baik-baik saja, ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ya, jadi kalau kita lihat dari samping, dia tidak baik-baik saja begini semua. Terutama di sebelah sini, dia akan begini. Nah, itu tidak baik-baik saja. Tetapi kita andaikan, kita andaikan medan listrik di sana konstan. Pengandaian ini tidak 100% benar, tetapi mendekati kebenaran ketika D-nya kecil. D-nya kecil sekali. Dekat sekali. Ya, dekat sekali. Kemudian A-nya besar. Ya. Dulu lebar sekali. Ini uniknya, engineering. Ya. Engineer suka-suka aja. Suka-suka aja. Dan nanti dia tinggal lihat di lapangan. Seberapa error sih pengandaian saya. Nanti dia akan kasih faktor koreksi. Jadi insinyur tuh begitu. Enak aja gitu. Coba bayangkan kalian punya metal, 2 bom metal yang lebar sekali. Ya, A-nya tuh besar sekali, berarti lebar sekali. Kemudian kalian dekati, dan amati di tengah-tengah. Ya udah pastilah begini. Udah pastilah dia akan konstan. Gitu. Jadi insinyur itu memang ya unik lah ya. Tapi ya jalan nih. Jalan engineering dengan cara itu. Ya. Nah, jadi dengan pengandaian medan listrik di sana konstan, saya akan integralkan ini. Karena dia konstan, maka saya keluarkan integral E-nya. Ya, sehingga jadi perkalian biasa. Jadi mudah sekali gitu. Jadi V sama dengan E kali D. Jadi mudah sekali. V sama dengan E kali D. Ini kalian harus ingat gitu bahwa tegangan sama dengan E dibagi D. Atau kalau kalian mau hitung E-nya karena V-nya diberikan, ya diberikan nih Pak, saya connect 9 volt gitu. Saya connect 9 volt misalnya. Saya berikan paralelnya itu jaraknya cuma 1 mili. Bisa dihitung E-nya. E sama dengan V dibagi D. Ya, cuma hati-hati tadi dengan dielectric strength.
Ya, tapi kalian nggak akan lah bisa ciptakan tegangan yang gede-gede banget ya pakai baterai cuma 9 volt. Pakai tegangan listrik di rumah cuma 220 volt ya kan. Nggak tercapai lah itu kecuali kalian deketin terus ya. Di bawah 1 mili ya, 0,1 mili nggak bisa juga lah. Oke, tapi kalau mau eksperimen bisa aja. Ya jadi dapetin ini mudah sekali, E sama dengan V dibagi D. Ya. Nah, jadi kita dapat. Nah sekarang dengan bantuan hukum Gauss kalian dapat Q-nya. Ya. Kalian udah tahu tuh hukum Gauss itu kan integral permukaan tertutup. Gimana sih hitungnya nih E? E-nya gimana sih? Makanya E-nya tuh harus mudah gitu. Kalau E-nya nggak mudah susah. Ya, jadi kalian lihat gambar ini lagi nih. Saya bikin permukaan Gauss-nya itu ini permukaan Gauss tertutup. Bayangin dia selubung ya di sini nih selubung segini. Nah, yang ini itu 0, yang ini dianggap 0. Kenapa? Karena dianggap tidak ada medan listrik di sana. Ya, sekali lagi ini asumsi, tapi asumsinya mengenai kenyataan ketika ini kalian gunakan. Kemudian yang ini juga 0. Ini juga 0. Jadi yang ada itu hanya di sini aja. Nah, di sini itu gampang sekali karena E-nya konstan. Ya, hanya E-nya konstan. Jadi ini bisa kalian pecah jadi 3 tuh. Ini tambah ini, 2 ini 0. Ada yang belakang aja, ini dia. Dan andaikan dia konstan, maka kita keluarin. Ya, kita keluarin jadi gampang saja. Jadi epsilon 0, E kalikan dengan A. Sehingga kalian dapatin nih hubungannya nih. Q sama dengan epsilon 0, E, A. Ya. Oke ya. Nah, berarti kalian udah dapat nih. Kalian udah dapat E, kalian udah dapat ya, dapat E atau dapat V, terserah sama aja. Kalian udah dapat Q, ya. Terus C-nya gimana? Ya tadi C-nya ini. C sama dengan Q dibagi V. Ya tinggal kalian masukin aja. Q-nya masuk kemari. Epsilon 0 E kali A. Ya V-nya tadi yang di sini. V sama dengan E kali D. Ya dapat ini. Ya sehingga tinggal dicoret, E dicoret. Dapatlah bahwa kapasitansi dari sebuah kapasitor paralel datar adalah epsilon 0 ya. Jadi di sini saya tuliskan aja epsilon 0 artinya material di dalamnya dikalikan dengan A penampang dari elektroda metal ini dibagi dengan D, dibagi dengan jarak kedua elektroda. Nah, jadi kalian bisa bikin kapasitor dengan cara ini mudah sekali. Pak, kalau saya mau gedein gimana Pak kapasitornya? Lebarin penampangnya. Jadi lebar penampangnya. Jadi kemampuan dia nyimpan tuh besar gara-gara penampangnya kita lebarin. Jaraknya deketin aja. Oh berarti E-nya akan besar nanti ya. Iya, E-nya akan besar. Gara-gara E-nya besar, maka kemampuan simpannya besar. Atau yang ketiga, ya, epsilonnya nih digedein. Gimana cara memperbesar itu? Berarti kalian harus sisipkan di dalam ini dieelektrik. Ya, sehingga nanti rumusnya itu jadi C sama dengan epsilon 0 kali epsilon R A per D. Ya, ini mudah saja tergantung bendanya apa nih. Kalau udara ya 1 dia. Kembali kemari ini udara. Epsilon R-nya 1 balik ke sini. Oh, masukin ini rubber tadi ya. Gimana rubber ya? Rubber tadi besar sekali itu epsilon R-nya 3. Oh, berarti C-nya 3 kali lipat. Ya, nanti kalian akan lihat ya minggu depan akan saya singgung ada aplikasi yang namanya superkapasitor. Keren banget ini superkapasitor. Ya kalian bisa belajar pelan-pelan maknanya apa, dipakai di mana. Nanti kalian bisa belajar lebih dalam yang nggak harus dari saya, mungkin dari dosen. Nah, penggunaan dieelektrik itu ditampilkan di contoh soal ini, contoh perhitungan. Ya, saya akan pelan-pelan ya, tapi nanti kalian bisa lihat lagi, pelajari lagi ya. Langsung saya ambil yang agak susah ini. Ya, agak susah itu artinya kapasitornya ini kapasitor yang ya anggaplah kapasitor lah namanya ini ya. Saya memiliki kapasitor dengan luas S, yaitu jumlah S1 tambah S2 ya. Jumlahnya S ya. Jadi S itu total ya. Plat itu totalnya gitu. Ya, ini kalian bayangkan ini bukan dipotong nih. Ini cuma pembagi aja. Sebenarnya nggak dipotong metalnya.
luasnya S. Ya, sisi yang ini, ya sisi yang biru ini luasnya S1, sisi yang merah S2. Dia nggak dipotong metalnya ya, sekali lagi. Nah, kemudian di bawah sisi yang satu itu saya akan masukin dieelektrik 1. Di bawah yang sisi 2 itu dieelektrik 2 saya masukin. Ya, katakanlah teflon yang satu rubber. Kemudian di sini saya connect, ya saya connect dengan tegangan V0 di sini dengan ya potensial V0 dan potensial 0, berarti tegangannya V0. Kemudian jarak keduanya D, ya ingat ya D-nya itu sama karena dia paralel. Mau di bidang 1, bidang 2, ya nanti mau tambahin apa bidang 3 terserah. Pokoknya seperti ini dan kalian tahu persis ya di sini, tahu persis berlaku kondisi bidang batas. Dan kalian ingat pengandaiannya, andaikan medan listriknya normal-normal saja. Medan listriknya konstan, paralel, biar gampang ya. Dan itu berlaku di tengah-tengah sini. Di sini udah nggak berlaku, tapi kita abaikan. Oke, jadi terlihat dengan jelas ya, karena kita connect di sini, sumber tegangan, maka E-nya itu akan seperti ini. E-nya itu tangensial. Ya, jadi kalian ingat banget E-nya tangensial, dan karena E-nya tangensial, maka kalian segera bisa bilang kalian bisa segera tulis ya. E tangensial 1 sama dengan E tangensial 2. D normal 1 sama dengan D normal 2. Nah, di sini itu hanya ada ini aja. Ya. Yang ini nggak ada. Jadi langsung E1 sama dengan E2. Ya, kalau E1 sama dengan E2, saya anggap E aja lah. Nggak pakai E1, E2 sama. Ya. Oke, jadi kalian gampang di situ bisa masukin. Dan kalian udah tahu persis ya, karena jaraknya itu D, maka E itu saya dapat tegangannya berapa, jaraknya berapa, E sama dengan VO per D. Nah, jadi dapat ini, medan listriknya kalian udah dapat. Muatannya, nah muatannya seru nih kalau muatannya. Berapa muatan di sini? Berapa muatan di sini? Berapa muatan total? Berarti Q1 tambah Q2. Berapa muatan Q1 di sini? Dengan menggunakan apa tadi? Dengan menggunakan hukum Gauss. Ya, hukum Gaussnya gampang aja. Ini ada muatan nih di sini. Oh, menghasilkan nanti D atau E, ya. Nah, jadi muatan Q1 yang ada di sini akan menghasilkan apa? Menghasilkan D1 dikalikan dengan A1. Atau sorry, S1 ya, bukan. S1. Yang di sini, yang di atas ini nih. Q2 sama dengan D2. S2. Dan kalian tahu persis bahwa D1 itu bisa diubah menjadi epsilon 0, epsilon, ya langsung saja kayaknya epsilon 1 ya. Epsilon 1 dikalikan E1 dikalikan S1. Kemudian D2 itu bisa dikalikan E2 dikalikan E2. S2. Jadi kalian tahu persis ini karena E-nya kalian udah tahu. E-nya kalian udah tahu, ini dia. Yang mana dihitung dengan V per D, kalian bisa dapati Q1 dan Q2. Ya. Kalian dapati Q1, kalian dapati Q2, maka totalnya tinggal kalian jumlahkan. Dan yang terakhir, tadi bagian C, ya kapasitansinya. Kapasitansi kan gampang. C sama dengan apa? Muatan dibagi dengan tegangan. Muatannya kalian udah ngitung. Ini muatannya. Ini muatannya kalian udah ngitung. Dibagi dengan tegangan, berarti yang ini hilang nih. Ya, ini dia. Dan ternyata kalian bisa lihat, ini adalah, ya ini sama dengan apa? Sama dengan epsilon 1 muat luasan dibagi jarak, ditambah epsilon 2 luasan dibagi jarak. Ya, jadi ini sama dengan C1 tambah C2. Ya, kapasitas 1 ditambah kapasitas 2. Jadi memang kapasitansi ini dibuat secara paralel, ya. Tegangannya sama. Tegangannya sama. Jadi ini adalah konsep kapasitansi paralel. Ya, gampang aja. Nah, bentuk lain atau bentuk silinder seperti ini ya. Bentuk silinder tadi yang saya bilang
Ini juga kita akan gunakan koordinat silinder, tapi saya nggak akan hitung detail ya. Kalian bisa ngecek aja. Ini pernah saya hitung ini. Ini pernah saya hitung yaitu untuk apa namanya muatan garis. Muatan garis. Nah kalau ini mudah saja dari muatan titik ya. Persis sama seperti muatan titik. Itu tadi yang saya bilang. Ternyata koordinat silinder, koordinat bola pada perhitungan kapasitansi lebih mudah dibandingkan koordinat kartesius. Dia tidak ada pengandaian. Tidak ada pengandaian. Ya memang di sini nih kalau pada silinder di sini juga ada medan listrik yang begini nih, itu ada juga. Tapi ya kita anggap dia radial ya, radial horizontal. Nah, kalau kalian udah punya kayak gini ya tinggal kalian hitung aja ya. Kalian hitung bagaimana nih tegangannya nih dari sini. Hitung tegangannya, V-nya berapa, ya tentunya harus diintegralkan. Integral. Nah ini integral ini ya sedikit lah, 1-2 baris. Nanti hasilnya ada ln. Ya. Ada ln. Nah ini kalian bisa mendapatkan kapasitansinya, bisa lihat di buku nanti. Nah ini juga sama ya. Ini kalau kita integralkan ya 1/r kuadrat, itu kalau diintegralkan, itu minus 1/r. Ya. Jadi dia nanti 1/r. Ini jadi kalian dapati kapasitansi dari sebuah kapasitor bola ya. Nanti kalau mau dihitung silakan, kalau mau bertanya juga bisa ya. Nah terakhir ya, ini kalian bisa iseng-iseng lihat ya. Ini yang pertama tadi ya, bagaimana saya memiliki medan listrik ya, medan listriknya ini ya silakanlah kalian mau bilang 1 volt per meter atau E0 juga nggak apa-apa. Yang penting sudutnya. Ketika kalian tahu sudutnya, kalian tahu yang tangensial berapa, yang normal berapa. Nah, kalian akan tahu di sini berapa. Nanti di sini sama dengan di sini ya agak miring harusnya. Oke lah. Nah, nanti di sini kalian tahu agak miring lagi katakanlah. Dan di sini kalian tahu agak miring ya. Nah, kemungkinan besar nih keluarnya sama seperti di sini, kemungkinan besar. Saya tebak aja, mesti dicek. Ya, dengan data-data ini 7 kali, 5 kali, 3 kali, ini epsilon R-nya 3, 5, 7. Kalian bisa menghitung E-nya. Ya. Dan contoh atau tugas yang nomor 2, ini juga gampang aja ya. Kalau kalian lihat dia serial. Ya. Dia serial. Ini rumusnya nih kalau serial seperti ini kapasitor. Ya, dan kita tahu persis ya, ini kapasitor pertama yang atas karena D1, isinya juga epsilon 1. Dan ini kapasitor bawah, D2 tebalnya epsilon 2. Ya. Jadi kalian bisa ngitung nanti dengan menggunakan pendekatan yang tadi saya lakukan. Dan kalian bisa tahu, oh ternyata kalau kapasitor seperti ini itu yang belakangan hari kita temukan begini nih, totalnya itu serial. Ini serial, jelas serial, karena tegangannya ini dijumlahkan. Tegangannya dijumlahkan, ini gambarnya ya. Tegangan 1, tegangan 2, V1, V2, bisa kalian dapatkan seperti ini. Tunjukkan kalau ini seperti ini ya, V-nya udah pasti penjumlahan, E-nya juga gampang dihitung. Nah, di sini penting E normal ya, E normal. E normal 1, E normal 2, dia tidak sama. Yang sama itu D normal 1 dan D normal 2. Ya. Itu kurang lebih gambaran dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, para mahasiswa bisa bertanya, bisa komentar. Nanti ada waktunya saya nanya. Kan kalau ada yang ingin dikomentari, atau Bu Umay mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Ya, nggak ada, Prof. Mungkin teman-teman udah jelas kali ya yang terkait ini pengumpulan tugasnya ya, Prof.